Malam merangkak lambat di dinding ruang tamu kami. Jarum jam berdetak seperti bom waktu, memecah keheningan yang hanya sesekali diselingi oleh suara cicak dan dengkur halus Bima, putra kami yang berusia 6 tahun. Pukul 9 malam. Hujan rintik di luar jendela menciptakan selaput kelam yang membuat lampu jalanan tampak kabur. Ben, Bima mau ciki, rengek Bima, setengah mengantuk di atas sofa. Aku, Arini, mengusap kepalanya. Sudah malam, sayang. Besok pagi Bunda belikan, ya? Mau sekarang? Sebelum aku sempat membujuknya lagi, Rian, suamiku, bangkit dari kursinya. Dia sedang tidak bekerja lagi. Sudah 6 bulan ini dia mencari peluang setelah terkena PHK, yang berarti hari-harinya dihabiskan dengan menatap layar ponsel atau tidur siang. Akulah yang menopang rumah ini, cicilan, dan biaya sekolah Bima dengan gaji kantorku. Biar ayah yang beli, katanya, suaranya terdengar terlalu bersemangat untuk sekadar membeli makanan ringan. Kasihan Bima. Di warung depan, kan? Dekat. Aku menatapnya. Warung Bu Asih? Tumben, Mas. Biasanya kamu paling malas gerak kalau sudah malam. Rian tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telingaku. Sekali-kali, Bun. Lagi pengap di rumah. Sekalian cari angin. Dia menyambar kunci motor di atas meja TV. Alisku terangkat. Pakai motor? Warungnya kan cuma di ujung gang, Mas. Jalan kaki juga 5 menit. Sekalian isi bensin, mungkin, jawabnya cepat, terlalu cepat. Biar besok pagi kamu berangkat kerja nggak repot. Ada sesuatu yang ganjil. Firasatku, yang selama ini sering kuabaikan demi menjaga keutuhan rumah tangga, mulai berbisik. Tapi aku menepisnya. Mungkin dia memang hanya bosan. Ya sudah, hati-hati. Jangan lama-lama, Bima sudah ngantuk berat. Siap, Bun. 10 menit. Rian mencium kening Bima sekilas, menghindari mataku, dan melangkah keluar. Aku mendengar deru mesin motor metiknya menjauh, lalu hilang ditelan suara hujan yang mulai deras. 10 menit berlalu. Bima sudah terlelap di sofa, ciki yang dijanjikan ayahnya terlupakan dalam tidurnya. 30 menit. Aku memindahkan Bima ke kamarnya, menyelimutinya. Aku melirik keluar jendela. Hujan semakin deras. Mungkin Rian berteduh, pikirku. 1 jam. Pukul 10 malam. Aku mulai cemas. Warung Bu Asih tutup jam setengah 10. Kemana dia mengisi bensin selarut ini? Aku mengambil ponselku. Kuketuk namanya, Mas Rian. Mas, di mana? Kok lama sekali? Bima sudah tidur. Terkirim. Centang 2 abu-abu. Tidak biru. Pukul setengah 11. Masih centang 2 abu-abu. Aku mencoba menelepon. Nada sambung berbunyi 2 kali, lalu dimatikan. Jantungku berdebar. Dimatikan? Aku menelepon lagi. Kali ini, langsung dialihkan. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sibuk? Atau aku diblokir? Kecemasan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Curiga. Aku teringat sesuatu. Rian sering mengeluh ponselnya lambat dan memori penuh, jadi beberapa aplikasi media sosialnya dia pasang juga di tablet lama Bima yang terhubung dengan Wi-Fi rumah. Dengan tangan gemetar, aku mengambil tablet itu dari meja belajar Bima. Aku membuka aplikasi pesan instan berwarna hijau. Dan di sanalah itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Obrolan terakhir bukan denganku. Obrolan itu dengan kontak bernama Servis Motor. Foto profilnya gambar bunga anggrek. Pesan terakhir dari Rian, terkirim 1 jam yang lalu, tepat saat dia pamit. Oh tuh, sayang. Udah di motor. Dan balasan dari Servis Motor, 30 menit lalu. Kok lama, Mas? Aku udah pakai lingerie baru yang kamu beliin kemarin. Cepat. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai kamar Bima yang dingin. Servis motor. Lingerie. Sayang. Warung depan. Beli ciki untuk Bima. Isi bensin. Semua kebohongan itu menamparku beruntun. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Ini bukan pertama kalinya aku curiga, tapi ini pertama kalinya aku mendapatkan bukti telat.
Selama ini, setiap kali aku bertanya mengapa dia sering pergi atau mengapa uang belanja selalu kurang, dia akan marah, menuduhku tidak percaya pada suami, menyebutku istri durhaka yang sombong karena punya gaji. Dan aku, bodohnya, selalu diam. Selalu meminta maaf. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di sofa ruang tamu, membiarkan televisi menyala tanpa suara, memandangi pintu. Pukul 1 pagi. Hujan sudah reda. Tidak ada suara motor. Pukul 3 pagi. Mataku kering dan perih. Kemarahan mulai membakar habis air mataku. Dia tidak hanya berbohong. Dia menggunakan putra kami sebagai alasan untuk menemui pelakornya. Pukul 5 pagi. Suara adzan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Dan Rian belum pulang. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Pria yang tersenyum di foto itu adalah orang asing. Pria yang kuajak membangun rumah tangga ternyata hanya seorang penumpang yang menumpang hidup, sekaligus parasit yang menggerogoti dari dalam. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya penghasilan. Motor yang dia pakai adalah motorku. Rumah yang dia tinggali adalah rumah atas namaku, warisan dari almarhum ayahku. Dia tidak punya apa-apa selain kebohongan dan tubuhnya yang dia berikan pada wanita lain. Pukul 6 pagi. Aku bangkit. Rasa sedih itu telah menguap, berganti menjadi baja dingin. Aku berjalan ke kamar tidur kami. Aku membuka lemari besar itu. Sisi kananku berisi pakaian kerja dan dasterku. Sisi kirinya berisi pakaian Rian. Kemeja-kemeja yang kusetrika rapi. Kaos-kaos oblong kesukaannya. Celana jeans yang dia banggakan. Dengan tenaga yang tidak kutahu datang dari mana, aku mulai menarik semuanya keluar. Satu persatu. Kemeja, celana, pakaian dalam, sarung, bahkan jaket lama yang bau asap rokok. Aku menyeret tumpukan kain itu ke ruang tamu, membuka pintu depan lebar-lebar. Pukul 6:30. Bima bangun. Bunda, ayah mana? Aku memaksakan senyum. Ayah masih di luar. Bima mandi, ya. Kita sarapan, Bima sekolah, Bunda kerja. Hidup harus terus berjalan. Setelah Bima siap dengan seragamnya dan sarapan roti selai, aku mengantarnya ke sekolah. Pukul 7:30 pagi. Aku kembali ke rumah. Pemandangan di halaman depan membuatku mual sesaat. Tumpukan pakaian Rian di teras. Inilah saatnya. Aku masuk ke rumah, mengunci pintu dari dalam. Aku mengambil tas ransel lamanya yang tergeletak di sudut. Aku mengambil kertas dan pulpen. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon. Aku sudah selesai. Aku mulai menulis surat. Surat yang akan mengakhiri segalanya. Fajar baru saja membiaskan warna pucat di langit timur ketika aku, Arini, selesai mengemas ransel itu. Itu ransel lama Rian, yang biasa dia pakai saat kami masih berpacaran dan senang mendaki gunung. Ransel yang penuh kenangan, yang kini akan menjadi bekal terakhirnya. Aku tidak memasukkan banyak barang. Hanya sikat gigi bekasnya, handuk kecil yang sudah tipis, dan surat yang kutulis di meja makan pada pukul 4 pagi. Tanganku tidak gemetar saat menulisnya. Kata-kata itu mengalir begitu saja, tajam dan dingin. Rian, saat kamu membaca ini, aku sedang di kantor dan Bima di sekolah. Kami melanjutkan hidup kami. Pakaianmu ada di halaman. Di tempat yang sama dengan harga dirimu yang kamu buang tadi malam. Kamu tanya kenapa? Tanyakan pada servis motor, MU. Tanyakan pada sisa parfumnya yang menempel di jaketmu, yang kamu kira tidak akan tercium olehku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan diam selamanya? Tadi malam kamu tidak hanya mengkhianatiku. Kamu menggunakan anakmu sendiri, Bima, sebagai alasan untuk pergi ke pelakor itu. Kamu bilang mau beli ciki untuknya. Di saat anakmu menunggu, kamu memeluk perempuan lain. Kamu menjijikkan. Mulai detik ini, aku, Arini, menceraikan kamu. Aku sudah menghubungi pengacaraku. Surat resmi akan menyusul. Rumah ini adalah warisan ayahku. Namaku satu-satunya yang ada di sertifikat. Kamu tidak punya hak 1 senti pun di sini. Jangan berani-berani kamu menginjakkan kaki di teras ini lagi. Aku sudah mengganti semua kunci. Pergilah. Pergi ke perempuanmu itu. Atau pergi kemanapun kamu mau. Aku tidak peduli. Satu hal lagi,
Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu tidak punya keluarga di kota ini yang bisa kamu mintai tolong. Kamu tidak punya apa-apa. Selama ini kamu hidup dari gajiku. Nikmati kebebasanmu, dasar pengkhianat. Tertanda, Arini. Bukan lagi istrimu. Aku memasukkan surat itu ke dalam ransel dan meletakkannya di atas tumpukan pakaiannya di teras. Pukul 7 pagi, aku mengantar Bima ke sekolah. Anak itu masih mengantuk, tidak sadar bahwa dunianya baru saja terbelah. Bunda, kok baju ayah di luar? Tanyanya polos dari dalam mobil. Bunda lagi bersihkan lemari, sayang. Banyak semut, jawabku, suaraku stabil mengerikan. Setelah Bima masuk gerbang sekolah, aku melajukan mobil ke kantor. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak akan menangis. Tidak hari ini. Pukul 9 pagi. Matahari sudah mulai menyengat. Rian memarkir motor metik itu di depan gerbang. Dia menguap lebar, merasa sedikit pegal di leher tapi juga puas. Sinta, servis motor, tadi pagi sedikit merajuk karena Rian harus pulang, tapi Rian berhasil menenangkannya. Dia sudah menyiapkan alasan untuk Arini. Dia akan bilang dia tertidur di masjid dekat pom bensin karena hujan terlalu deras dan ponselnya mati total. Alasan klasik. Arini mungkin akan marah-marah sebentar, tapi seperti biasa, akan luluh jika dia pasang wajah memelas. Dia mendorong gerbang yang tidak terkunci. Langkahnya terhenti. Di halaman rumput, yang sebagian masih basah oleh embun pagi, terhampar pemandangan yang surreal. Kemeja-kemejanya, celana jeans favoritnya, kaos-kaos oblongnya, semua teronggok seperti sampah. Apa-apaan ini? Gumamnya. Arini? Dia bersih-bersih lemari? Tapi kenapa dibuang ke sini? Rasa tidak enak yang samar mulai menjalar di punggungnya. Dia berlari kecil ke teras, melangkahi tumpukan pakaiannya sendiri. Bun, Arini, kamu di dalam? Dia meraih gagang pintu. Terkunci. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci rumah. Memasukkannya ke lubang kunci. Klek. Kunci itu berputar bebas. Tidak menyangkut di gerigi kunci. Gagal membuka. Arini, buka pintunya. Kamu ganti kunci? Ini nggak lucu, teriaknya, mulai panik. Dia menggedor pintu. Keras. Arini, Bima, buka. Hening. Rumah itu terasa kosong dan mati. Lalu, matanya tertuju pada ransel bututnya yang tergeletak di atas tumpukan kaos kaki. Dia mengenali ransel itu. Di atasnya, ada amplop putih. Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, dia mengambil surat itu. Dia membukanya. Dia membacanya sekali. Matanya bergerak cepat. Dia membacanya 2 kali. Napasnya mulai tersengal. Dia membacanya 3 kali. Lututnya lemas. Sesma? Dia tahu. Aku menceraikan kamu. Rumah ini bukan hakmu. Aku sudah ganti kunci. Gila, desisnya. Arini gila. Dia nggak mungkin serius. Rian menekan nomor Arini di ponselnya. Panggilan itu tidak masuk. Hanya ada nada sibuk yang panjang. Dia diblokir. Dia mencoba menelepon lewat aplikasi pesan. Sama saja. Diblokir. Kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeram tenggorokannya. Ini bukan kemarahan biasa Arini. Ini adalah sebuah eksekusi. Dia melihat ke sekeliling. Pakaiannya kotor tercecer di rumput. Pintu rumahnya, bukan, rumah Arini, terkunci rapat untuknya. Pekerjaan? Dia tidak punya. Sudah 6 bulan dia menganggur, terlalu nyaman dengan uang istrinya. Keluarga? Orang tuanya sudah lama meninggal. Saudara-saudaranya ada di kampung yang jauh, dan hubungan mereka tidak dekat karena mereka tahu Rian pemalas. Mereka tidak akan membantunya. Tabungan? Habis. Sebagian besar dia habiskan untuk mentraktir Sinta, membeli lingerie sialan itu, dan membayar kamar hotel murah tempat mereka bertemu. Dia benar-benar tidak punya apa-apa. Dia menatap motor metik yang dia pakai. Ya Tuhan! Motor ini. Cicilannya dibayar Arini. BPKB-nya atas nama Arini. Jika Arini melaporkannya sebagai pencurian, rasa dingin merayap dari tulang punggungnya. Dia bukan lagi seorang suami yang sedang bertengkar dengan istri. Dia adalah seorang pria pengangguran, tanpa rumah,
tanpa keluarga, dan berpotensi menjadi pencuri. Dia harus ke suatu tempat. Dia butuh pertolongan. Satu nama terlintas di benaknya. Satu-satunya tempat yang mungkin mau menerimanya. Sinta. Dengan tergesa-gesa, Rian mulai memunguti pakaiannya yang tercecer. Dia tidak peduli lagi mana yang bersih atau kotor. Dia menjejalkan semuanya ke dalam ransel. Apa yang tidak muat, dia ikat seadanya di jok belakang motor. Dia tampak seperti pemulung. Dia menatap rumah itu sekali lagi. Rumah nyaman yang telah memberinya perlindungan selama bertahun-tahun. Kini, rumah itu sekokoh benteng yang mengusirnya. Surat Arini tergeletak di teras, terinjak sepatunya. Aku tidak peduli kesusahanmu. Silahkan pergi. Rian menyalakan mesin motor. Dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan putus asa, dia memacu motornya. Bukan kembali ke warung depan, tapi menuju satu-satunya tempat berlindung yang tersisa, rumah pelakor itu. Sepanjang perjalanan 10 kilometer menuju rumah kos Sinta, Rian mengumpat. Dia mengumpat dalam hati, menyalahkan Arini. Perempuan gila. Tega sekali dia. Cuma karena masalah begini, batinnya masih menolak untuk menerima kenyataan. Dia lupa siapa suaminya? Dia pikir dia bisa hidup tanpa aku? Lihat saja nanti, dia akan mengemis minta aku kembali. Tapi di balik kemarahan itu, ada rasa takut yang dingin. Dia melirik tumpukan pakaiannya yang diikat seadanya di jok belakang dengan tali rafia yang dia temukan di dekat gerbang. Dia tampak konyol. Dia merasa konyol. Dia sampai di sebuah gang sempit di area padat penduduk. Rumah kos Sinta adalah bangunan 2 lantai berwarna hijau pudar. Jendelanya dipenuhi jemuran. Dia memarkir motornya, motor Arini, dan bergegas ke pintu kamar Sinta di lantai bawah, kamar nomor 3. Dia tidak membawa serta pakaiannya. Itu terlalu memalukan. Dia mengetuk pintu. Bukan ketukan tamu, tapi gedoran orang panik. Sinta, buka. Ini aku, Mas Rian. Terdengar suara bergeser dari dalam. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Sinta yang masih mengantuk. Rambutnya acak-acakan, dan dia hanya memakai kaos oblong tipis. Mas, kot baliklah, mata Sinta membelalak saat melihat wajah Rian. Pria di depannya bukan pria rapi yang tadi malam bercumbu dengannya. Ini adalah pria dengan mata merah, rambut lepek, dan ekspresi putus asa. Mas, ada apa? Tanyanya, suaranya langsung berubah waspada. Sinta, aku harus masuk. Cepat. Rian mendorong pintu dan menerobos masuk ke kamar sempit berukuran 3x3 meter itu. Kamar itu pengap, beraroma campuran parfum murah dan sisa asap rokok. Lingerie merah yang semalam dipakainya teronggok di lantai dekat keranjang cucian. Mas, kamu gila? Ini masih pagi. Nanti ibu kos lihat. Sinta menutup pintu dengan cepat, kemarahan mulai menggantikan kantuknya. Aku nggak peduli sama ibu kos, bentak Rian. Dia mencengkeram bahu Sinta. Dengar. Arini tahu. Dia tahu soal kita. Wajah Sinta langsung pucat pasi. Tahu? Tahu bagaimana? Kamu yang cerita? Kamu bodoh? Bukan. Dia cek tablet Bima. Dia ngusir aku, Dia buang semua bajuku ke halaman. Dia ganti kunci. Aku nggak bisa pulang. Sinta terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Rian mengira diamnya Sinta adalah bentuk simpati. Dia salah besar. Dia ngusir kamu, ulang Sinta, suaranya datar. Iya, dia gila. Jadi untuk sementara aku harus tinggal di sini sama kamu, ya, sayang, kata Rian, mencoba tersenyum meyakinkan. Cuma sebentar, sampai aku bisa kasih pelajaran ke Arini. Sinta menepis tangan Rian dari bahunya dengan kasar. Ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi jijik. Tinggal di sini? Sama aku, desisnya. Mas, kamu sadar nggak kamar ini ukuran berapa? Kamu mau tidur di mana? Di lantai. Sinta, kok kamu ngomong gitu? Tadi malam kamu bilang. Tadi malam ya tadi malam. Potong Sinta, suaranya meninggi. Tadi malam aku tidur sama laki-laki mapan, suami orang yang punya rumah bagus, yang bisa beliin aku ini itu. Sekarang yang datang ke aku siapa?
Gelandangan pengangguran yang diusir istri. Kata-kata itu menusuk Rian lebih tajam dari surat Arini. Jaga mulut kamu, Sin. Aku begini juga karena kamu. Karena aku? Sinta tertawa sinis. Mas, jangan salahin aku. Aku nggak pernah minta kamu ninggalin istri kamu. Aku cuma minta senang-senang. Kamu yang datang ke aku, komplain istri kamu kaku, istri kamu sibuk kerja, istri kamu nggak bisa dandan. Ya aku layani. Tapi aku nggak pernah tanda tangan kontrak buat nampung pengangguran. Rian mundur selangkah. Jadi kamu nggak mau bantu aku? Bantu apa? Bantu ngasih makan kamu? Bantu bayar kosan ini? Mas, aku kerja jadi SPG rokok gajiku nggak seberapa. Aku mau sama kamu karena aku kira kamu bisa naikin hidup aku, bukan nurunin. Sinta berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Sekarang kamu pergi? Sinta jangan gitu. Rian memelas. Wajah marahnya tadi lenyap, digantikan ketakutan seorang anak kecil. Aku nggak punya tempat lain. Aku nggak punya keluarga di sini. Aku nggak punya uang. Itu masalah kamu, teriak Sinta. Teriakan itu menggema di lorong kosan. Bukan masalah aku. Kamu pikir aku mau ditunjuk-tunjuk tetangga? Dituduh jadi pelakor yang ngerusak rumah tangga orang, terus sekarang nampung lakinya yang nggak modal? Nggak sudi. Dia melihat keluar, ke arah motor Rian yang dipenuhi tumpukan pakaian. Ya Tuhan, kamu bahkan bawa semua sampah kamu ke sini? Kamu mau bikin malu aku. Sinta keluar kamar, berlari ke motor Rian dan mulai menarik ikatan tali rafia itu. Pakaian-pakaian Rian tumpah ruah di jalanan gang yang becek. Haha, Sinta, jangan. Rian berlari mengejarnya. Pergi dari sini, Bada. Sinta melempar ke meja flanel Rian tepat ke wajahnya. Bawa baju-baju buluk kamu ini. Pergi. Keributan itu mengundang perhatian. Ibu kos, seorang wanita gemuk berkacamata, keluar dari kamar utamanya. Beberapa penghuni kos lain melongok dari jendela mereka. Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Loh, Mbak Sinta? Ini siapa? Tanya ibu kos dengan galak. Sinta langsung memasang wajah teraniaya. Air matanya mengalir. Nggak tahu, Bu. Ini orang dari tadi maksa-maksa masuk kamar saya. Dia bilang saya harus mau nerima dia. Saya takut, Bu. Dia kayak orang gila. Mata Rian terbelalak. Dia baru saja dikhianati untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 3 jam. Kamu bohong, Sinta. Kamu yang... Ibu kos maju, berkacak pinggang. Mas, nggak sopannya. Ini kosan perempuan. Berani-beraninya kamu bikin rusuh di sini. Mau saya panggil Hansip, hah? Rian menatap Sinta, yang berdiri di belakang ibu kos sambil menangis terseduh-seduh. Dia menatap para tetangga yang memandangnya dengan hina. Dia menatap tumpukan pakaiannya yang kini kotor terinjak-injak di jalanan gang. Dia kalah. Dia hancur. Pergi sekarang, usir ibu kos. Atau saya teriak maling. Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, Rian mulai memunguti pakaiannya. Dia tidak peduli lagi. Dia menjejalkannya kembali ke ransel, sisanya dia peluk di dadanya sambil mengendarai motor. Dia menyalakan mesin. Suara Sinta masih terdengar. Jangan pernah kembali ke sini lagi, Mas. Urusan kita selesai. Aku nggak kenal kamu. Rian tidak menjawab. Dia memutar gas kencang-kencang, meninggalkan gang sempit itu. Dia melaju tanpa tujuan. Matahari semakin tinggi, menyengat kulitnya. Dia berhenti di bawah jembatan layang. Truk-truk besar bergemuruh di atas kepalanya. Dia duduk di atas motor, dikelilingi tumpukan pakaiannya yang kotor. Dia mengecek dompetnya. Hanya ada uang Rp50.000 dan beberapa lembar uang 2 ribuan. Arini telah mengusirnya. Sinta telah menghinanya. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya keluarga. Dia tidak punya uang. Surat Arini benar. Dia tidak punya apa-apa. Rian menundukkan kepalanya ke stang motor. Dan untuk pertama kalinya hari itu, dia menangis. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis putus asa seorang pria yang baru sadar bahwa dirinya telah menjadi gelandangan. Langit di atas jembatan layang berwarna abu-abu sakit, sama seperti perasaan di dalam dada Rian.
Suara klakson dan deru mesin truk adalah satu-satunya musik pengiring kehancurannya. Tangisnya sudah kering, menyisakan rasa perih di mata dan tenggorokan yang tercekat. Dia bukan lagi Rian, suami Arini yang terhormat. Dia adalah tontonan. Seorang pria dengan mata sembab, duduk di atas motor metik yang penuh dengan pakaian kotor, bersembunyi di kolong jembatan. Perutnya berbunyi keroncongan. Rasa lapar yang tadinya tertutup oleh panik, kini menuntut untuk dipenuhi. Tadi malam dia makan enak, ditraktir Sinta. Pagi ini, dia belum menelan apa-apa selain ludah pahit kekalahan. Dia merogoh sakunya. Uang Rp52.000. Cukup untuk apa? Dia menyalakan motor. Tangannya masih gemetar. Dia harus bergerak. Diam di sini hanya akan menarik perhatian Satpol PP. Dia melaju pelan, tanpa tujuan, matanya nanar mencari warung makan termurah. Dia berhenti di sebuah warung tenda kecil di pinggir rel kereta. Nasi orek tempe, Bu. Pakai kuah. Nggak usah pakai lauk. Ibu penjual menatapnya sekilas, dari motornya yang berantakan hingga wajahnya yang kuyuh. Tatapan itu, campuran antara iba dan curiga, membuat Rian ingin meninju dinding. 5.000, Mas. Rian makan di atas motornya, di pinggir jalan yang berdebu. Nasi itu terasa seperti pasir di mulutnya. Setiap suap adalah pengingat bahwa dia telah jatuh ke titik terendah. Dia yang biasa komplain masakan Arini, kini menelan orek tempe sisa kemarin dengan rakus. Setelah makan, dia harus mengisi bensin. Dia menggunakan Rp20.000 lagi dari sisa uangnya. Kini dia hanya punya Rp27.000. Cukup untuk satu kali makan lagi, mungkin. Dia harus mencari uang. Tapi bagaimana? Dia tidak punya keahlian selain mengeluh dan berbohong. Dia memarkir motornya di depan sebuah ruko yang tutup. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari sisa-sisa koneksi di antara teman-temannya. Dia menelepon Udin, teman main gaplenya. Din, sapanya, berusaha terdengar normal. Yan, tumben nelpon. Kenapa? Minta duit lagi? Tawa Udin di seberang. Rian baru ingat, dia masih punya utang rokok pada Udin. Bukan, Din. Gue lagi ada masalah. Masalah apa? Biasa, sama Arini? Udahlah, lo tinggal minta maaf, cium kaki, kelar. Istri kaya raya gitu kok lo bikin masalah, cerocos Udin. Dia ngusir gue, Din. Hening sejenak. Hah? Ngusir? Bercanda lo? Gue serius. Gue nggak punya tempat tinggal. Gue di jalan sekarang. Lo bisa bantu gue, enggak? Pinjemin 100.000 aja. Nanti gue ganti. Tawa Udin meledak. 100.000? Yan. Lo tahu sendiri gue ini kuli. Buat makan besok aja pusing. Lo yang biasanya traktir-traktir, kok jadi gembel gini? Minta sama si Sintalah, servis motor, kesayangan lo itu. Jantung Rian serasa diremas. Udin tahu? Lo tahu soal Sinta? Satu kampung gaple juga tahu, Yan. Cuma lo sama Arini aja yang pura-pura nggak tahu. Lo pamer ke kita foto dia, lo lupa? Kita udah ingetin, jangan main api, istri lo itu singa betina lagi tidur. Sekarang kebakar kan lo? Rasain. Jangan hubungi gue lagi, gue nggak mau ketularan sial. Klik. Telepon ditutup. Rian menatap layar ponselnya. Dibenci istri. Dihina pelakor. Ditertawakan teman. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Di saat yang sama, di sebuah gedung perkantoran ber-AC di pusat kota, Arini sedang menatap layar laptopnya. Tapi pikirannya tidak di sana. Dia baru saja menutup telepon. Itu adalah panggilan pertamanya dengan pengacara. Kasus Anda sangat kuat, Bu Arini, kata suara di seberang. Perselingkuhan, KDRT non-fisik, yaitu penelantaran ekonomi, dan properti atas nama Anda. Kita bisa proses ini dengan cepat. Gugatan cerai dan hak asuh anak penuh. Saya mau hak asuh penuh. Saya tidak mau dia bertemu Bima. Tidak untuk sekarang, kata Arini, suaranya mantap. Bisa diatur. Kita akan masukkan klausul perlindungan. Untuk motor itu, Bu.
Saya akan urus. Terima kasih, Pak. Arini menutup telepon. Lega. Satu langkah besar telah diambil. Dia tidak ragu sedetik pun. Pengkhianatan Rian yang menggunakan Bima sebagai alasan adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Arini, angkat teleponku. Kamu gila? Kamu mau aku mati di jalan? Aku ini suami kamu. Itu pasti Rian, menggunakan ponsel orang lain. Tangan Arini bergerak cepat. Dia tidak membalas. Dia memblokir nomor itu. Dia tidak akan membiarkan Rian meracuni pikirannya dengan rasa bersalah. Jam makan siang, dia tidak makan. Dia pergi ke Bandung. Dia menarik sebagian besar tabungannya, memindahkannya ke rekening baru atas namanya sendiri, rekening yang tidak diketahui Rian. Dia juga memblokir semua kartu kredit tambahan yang dipegang Rian. Dia sedang membangun benteng. Pukul 3 sore, dia izin pulang lebih awal. Dia menjemput Bima di sekolah. Putranya berlari ke arahnya, senyumnya cerah. Bunda, tadi Bima dapat nilai 100. Arini memeluk Bima erat-erat, menciumi aroma keringat dan matahari di rambut putranya. Inilah hartanya. Inilah satu-satunya yang penting. Bunda, ayah mana? Kok enggak ikut jemput? Arini berjongkok, menyejajarkan matanya dengan mata Bima. Dia sudah menyiapkan jawaban ini sepanjang hari. Sayang, dengar Bunda. Ayah harus pergi. Jauh sekali. Pergi kemana? Kerja? Iya, kerja. Dan mungkin tidak akan pulang dalam waktu yang lama sekali, kata Arini, suaranya lembut namun tegas. Mata Bima berkaca-kaca. Kenapa ayah nggak pamit Bima? Arini mengusap pipi putranya. Karena mendadak. Tapi Bima jangan sedih. Ada Bunda. Selalu ada Bunda. Mulai sekarang, ini cuma kita berdua, Bima dan Bunda. Tim yang hebat, kan? Bima mengangguk pelan, masih bingung, tapi dia mempercayai bundanya. Dalam perjalanan pulang, Arini mampir ke toko kunci. Dia membeli satu set kunci pengaman tambahan, deadbolt, yang paling mahal. Malam ini, dia akan memasangnya sendiri. Saat mereka tiba di rumah, Arini melihat halaman yang bersih. Tidak ada lagi sisa-sisa pakaian Rian. Mungkin sudah diambil pemulung, atau mungkin Rian yang mengambilnya. Dia tidak peduli. Dia membuka pintu, mengantar Bima masuk, dan mengunci pintu di belakang mereka. Klik. Suara kunci itu terdengar seperti deklarasi kemerdekaan. Rumah ini aman. Rumah ini miliknya. Malam turun di kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala, tapi tidak ada yang bisa menghangatkan Rian. Dia telah berkeliling kota seharian, menghabiskan bensin tanpa tujuan. Dia terlalu malu untuk berhenti. Terlalu takut untuk diam. Kini, dia terdampar di pelataran parkir sebuah masjid agung. Uangnya tersisa 10.000 rupiah. Dia lapar, lelah, dan kotor. Bau keringat dan debu jalanan menempel di sekujur tubuhnya. Dia melihat orang-orang bergegas masuk untuk sholat maghrib. Mereka rapi, wangi. Dia gelandangan. Rian memarkir motornya di sudut tergelap. Dia mengambil ranselnya. Dia masuk ke tempat wudhu. Dia tidak berniat sholat. Dia hanya ingin membasuh muka. Dia bercermin di cermin kamar mandi masjid yang berembun. Pria di cermin itu adalah orang asing. Mata merah, janggut tipis mulai tumbuh, rambut kusut. Dia tampak kalah. Setelah orang-orang selesai sholat dan berangsur-angsur pergi, masjid mulai sepi. Hanya tersisa beberapa musafir dan orang-orang seperti dia. Orang-orang yang tidak punya tempat untuk pulang. Rian menemukan sudut di serambi masjid. Dia meletakkan ranselnya, ransel yang berisi seluruh harta dunianya yang kini kotor dan bau, sebagai bantal. Dia merebahkan diri di lantai marmer yang dingin. Rasa dingin itu menembus bajunya, menusuk ke tulang. Ini bukan sofanya yang empuk. Ini bukan kasurnya yang nyaman. Dia menatap langit-langit masjid yang tinggi. Suara cicak dan dengungan kipas angin besar menjadi lagu pengantar tidurnya. Dia, Rian, pria yang tadinya punya segalanya, istri yang baik, anak yang lucu, rumah yang nyaman, kini tidur di lantai masjid. Tanpa sepeser uang, tanpa martabat. Dia memejamkan mata, tapi rasa lapar dan dingin membuatnya tetap terjaga.
Dia baru sadar. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah hari pertamanya. Hari pertama dari sisa hidupnya yang baru. Fajar di serambi masjid tidak membawa kehangatan. Itu hanya mengubah kegelapan menjadi cahaya abu-abu yang kejam, menyoroti realitas baru Rian. Dia terbangun bukan karena alarm, tapi karena sapu lidi seorang marbot tua yang membersihkan lantai di sekelilingnya. Mas, sudah subuh, kata bapak itu, suaranya datar, tidak mengusir tapi juga tidak menyambut. Dia sudah terlalu sering melihat orang-orang seperti Rian. Rian terlonjak kaget. Tubuhnya kaku dan sakit. Tidur di atas marmer dingin telah meremukkan setiap sendinya. Bau asam keringatnya sendiri menusuk hidungnya. Dia merasa kotor, lengket, dan hina. Ah, iya, Pak. Maaf, gumamnya, bergegas mengemasi ranselnya. Dia berjalan ke kamar mandi masjid. Puluhan orang sedang berwudhu. Rian hanya menunggu di sudut, lalu membasuh wajahnya di wastafel. Pantulan di cermin membuatnya mual. Pria dengan mata merah, rambut seperti sarang burung, dan janggut yang mulai tumbuh gatal. Dia keluar dari masjid tepat saat matahari terbit. Perutnya melilit perih, menuntut diisi. Dompetnya terbuka, memperlihatkan 1 lembar uang Rp10.000. Dia menghabiskan 8.000 untuk segelas kopi tubruk panas dan 2 potong bakwan di warung kopi pinggir jalan, duduk di bangku kayu panjang yang reot. Dia mengamati dunia di sekelilingnya. Orang-orang berangkat kerja. Bapak-bapak berseragam PNS, ibu-ibu berseragam pabrik, melaju dengan motor mereka, rapi dan wangi. Dia dulu adalah bagian dari dunia itu, meskipun hanya pura-pura. Kini, dia adalah penonton. Seorang gelandangan yang sarapan dengan sisa uang. Uangnya sisa 2.000 perak. Sementara itu, indikator bensin di motor Arini berkedip-kedip merah. Kosong. Kepanikan yang lebih besar melandanya. Tanpa motor ini, dia lumpuh total. Motor ini adalah satu-satunya rumah, satu-satunya alat gerak. Tapi motor ini butuh bensin. Bensin butuh uang. Dia tidak punya uang. Dia melihat ranselnya. Pakaian kotor. Dia merogoh-rogoh. Di bagian paling bawah, ada hoodie abu-abu tebal. Dulu Arini yang membelikannya saat mereka liburan ke Lembang. Harganya hampir 1 juta. Rian menelan ludah. Tidak ada pilihan. Dia mengendarai motornya dengan sisa-sisa uap bensin menuju pasar loa terdekat. Dia berjalan di antara lapak-lapak barang bekas, bau kapur barus dan debu menyeruak. "Bang, terima jaket?" tanyanya pada seorang penjual pakaian bekas. Penjual itu, pria kurus dengan rokok terselip di bibir, mengambil hoodie itu. Dia membolak-baliknya, mengendus, lalu melemparkannya kembali ke Rian. "Kotor. Bau apet. Paling 20.000. 20.000, pekik Rian. "Ini ori, Bang. Belinya 700.000. "Itu belinya, Mas. Jualnya ya segini." "Mau ambil, apa mau bawa pulang lagi?" kata si penjual, tidak peduli. Napas Rian terasa sesak. Harga dirinya, yang sudah tercabik-cabik, kini diinjak-injak seharga Rp20.000. Tapi bayangan motornya mogok di tengah jalan lebih menakutkan. Dengan tangan gemetar, dia mengangguk. "Ya sudah. Sini." Dia mengambil 2 lembar uang 10.000-an yang lecet. Dia menjual kenangannya dengan Arini seharga 2 liter bensin eceran. Dia segera mengisi bensin di kios pinggir jalan, lalu membeli sebungkus nasi kucing seharga Rp3.000. Sisa uang, Rp17.000. Dia harus bertahan berapa lama dengan uang ini? Di belahan kota yang lain, Arini terbangun pukul 5 pagi di tempat tidurnya yang luas dan kosong. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidurnya nyenyak. Tidak ada suara dengkuran keras Rian di sebelahnya. Tidak ada bau rokok yang menempel di bantal. Udara pagi terasa segar. Dia melangkah ke kamar mandi. Di wastafel, dia melihat sikat gigi Rian masih ada di tempatnya. Dia juga melihat cangkir kopi kesayangan Rian, cangkir besar dengan tulisan, "The Boss", yang kemarin lupa dia buang. Dengan gerakan cepat, Arini mengambil sikat gigi dan cangkir itu. Dia tidak ragu-ragu. Dia berjalan ke dapur, membuka tempat sampah di bawah wastafel, dan menjatuhkan kedua benda itu. Plak! Dentang! Suara cangkir keramik yang membentur dasar tempat sampah terdengar sangat memuaskan.
Itu adalah suara pembersihan. Ritual mengusir sisa-sisa parasit dari rumahnya. Dia membuat sarapan untuk 2 orang. Pancake dengan sirup maple untuk Bima, dan roti gandum bakar dengan alpukat untuk dirinya. Sederhana, sehat, dan damai. Bunda, wangi banget. Bima berlari ke meja makan, sudah rapi dengan seragamnya. Pagi, jagoan Bunda, sapa Arini, mencium puncak kepala putranya. Bunda, kata Bima sambil mengunyah, semalam Bima mimpi. Katanya ayah ada di depan rumah. Arini membeku sesaat. Oh ya? Itu kan cuma mimpi, sayang. Ayah kan lagi kerja jauh. Tapi Bima kangen ayah. Hati Arini teriris. Inilah bagian tersulit. Dia berjongkok di samping Bima. Bunda tahu. Kangen itu boleh. Tapi Bima harus tahu, sekarang tim kita cuma berdua. Bima dan Bunda. Dan tim kita ini yang paling kuat sedunia. Setuju? Bima mengangguk. Setuju, Bunda. Di kantor, Arini bekerja seperti mesin. Fokusnya tajam. Dia menyelesaikan 3 draft proposal yang tertunda selama berminggu-minggu, tertunda karena harus mengurus drama Rian di rumah. Saat makan siang, Ranti, rekan kerjanya yang paling kepo, duduk di depannya. Rin, gila ya. Aku dengar kamu sama Rian. Arini tidak mengangkat wajahnya dari kotak bekalnya. Ya, Ran. Kami proses cerai. Ya ampun. Kenapa? Dia kan? Rian kan baik. Arini akhirnya menatap Ranti. Tatapannya dingin seperti es. Dia selingkuh, Ran. Dia tidur di rumah perempuan lain, pakai alasan beliin ciki buat anakku. Sekarang, kalau kamu tanya lagi, aku anggap kamu mendukung perbuatannya. Ranti langsung kicat. Rin. Aku nggak bermaksud. Aku tahu, potong Arini. Tapi aku sudah selesai bersikap baik. Aku sibuk mengurus hidupku dan anakku. Arini merasa lega. Dia tidak perlu lagi menutupi aib Rian. Dia tidak perlu lagi berbohong demi menjaga citra keluarga harmonis. Beban di pundaknya terangkat. Dia bebas. Sementara Arini menegakkan kepalanya, Rian menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus kemana. Dia hanya berkeliling kota, menghabiskan bensin yang baru dibelinya dengan susah payah. Dia tidak bisa ke Masjid Agung tadi malam, terlalu malu bertemu marbot itu lagi. Matahari sore mulai condong. Dan tanpa sadar, motor itu membawanya ke jalan yang sangat dia kenal. Jalan menuju rumahnya. Bukan, rumah Arini. Dia parkir di seberang jalan, di mulut gang, di samping warung Bu Asih. Warung tempat kebohongannya dimulai. Dia membeli sebotol air mineral dengan sisa uangnya. Bu Asih menatapnya dengan heran. Mas Rian, kok lusuh banget? Habis kerja bakti? Rian hanya menggumam dan segera pergi, bersembunyi di balik pohon besar, mengawasi gerbang rumahnya dari kejauhan. Dia merasa seperti hantu, mengintai kehidupannya sendiri yang telah hilang. Pukul 4 sore. Mobil CR-V putih milik Arini berbelok ke jalan itu. Jantung Rian berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Mobil itu berhenti. Arini turun. Rian menahan napas. Arini terlihat berbeda. Dia memakai blus kerja berwarna biru tua yang pas di badan, rambutnya diikat ekor kuda, dan dia memakai kacamata hitam. Dia tampak tegas, kuat, dan cantik. Lebih cantik daripada saat bersamanya. Dia tidak terlihat seperti wanita yang sedang patah hati. Dia terlihat seperti wanita yang baru saja memenangkan perang. Kemudian, pintu penumpang terbuka. Bima melompat keluar, tertawa sambil membawa tas ransel dinosaurusnya. Bim? Rian hampir berteriak. Rasa rindu yang hebat menghantamnya seperti ombak. Itu anaknya. Daging darahnya. Arini membuka gerbang, tersenyum pada Bima. Senyum yang tulus. Senyum yang tidak pernah Rian lihat selama berbulan-bulan. Mereka berdua masuk. Arini berhenti sejenak di teras, memandangi pintu. Rian bisa melihat dari kejauhan ada sesuatu yang berkilat di pintu. Kunci tambahan. Deadbolt. Arini dan Bima masuk. Pintu ditutup. Klik. Suara itu, meskipun tak terdengar dari seberang jalan, bergema di kepala Rian. Dia terkunci di luar.
Lampu-lampu di dalam rumah mulai menyala. Dapur, ruang tamu. Dia bisa membayangkan kehangatan di dalamnya. Suara tawa Bima, aroma masakan Arini. Semua yang pernah menjadi miliknya, kini tertutup rapat baginya. Dia duduk di atas motornya, di seberang jalan, dalam kegelapan yang mulai turun. Kemarahan yang panas dan pahit tiba-tiba menggantikan rasa rindunya. Dia tidak adil, pikirnya, logikanya yang bengkok mulai bekerja. Dia mengambil rumahku. Dia mengambil anakku. Dia membuangku seperti sampah. Cuma karena satu kesalahan? Dia lupa bahwa itu bukan satu kesalahan. Itu adalah puncak dari gunung es kebohongan, kemalasan, dan pengkhianatannya. Rian menatap rumah itu dengan mata menyipit. Rasa lapar, lelah, dan hina berubah menjadi kebencian. Lihat saja, Rin. Lihat saja. Kamu nggak bisa singkirkan aku segampang itu. Aku akan ambil kembali apa yang jadi milikku. Tapi saat itu juga, perutnya berbunyi lagi. Keras, memalukan. Uangnya tinggal 1.000 perak. Kebenciannya yang besar harus tunduk pada rasa laparnya yang lebih mendesak. Malam itu, dia terpaksa tidur lagi. Kali ini di pos Satpam sebuah kompleks perumahan yang kosong, dengan izin dari Satpam yang iba melihatnya membeli sebungkus mie instan mentah untuk digerogoti. Malam ketiga sebagai gelandangan adalah yang terburuk. Pos Satpam yang kosong itu ternyata berhantu, bukan oleh roh, tapi oleh nyamuk ganas yang berpesta di kulitnya. Rian tidak tidur sama sekali. Saat Satpam penjaga shift pagi datang, dia diusir dengan sopan namun tegas. Maaf, Mas. Nggak bisa di sini terus. Nanti saya yang kena tegur. Rian mengangguk, terlalu lelah untuk berdebat. Rasa lapar sudah berubah menjadi asam lambung yang perih. Uang 1.000 perak di sakunya terasa seperti ejekan. Dia kotor. Dia bau. Dia putus asa. Dia duduk di atas motornya di pinggir jalan, menatap lalu lintas pagi dengan mata kosong. Bensinnya hampir habis lagi. Dia harus mendapatkan uang, dan dia harus mendapatkannya sekarang. Dia merogoh saku celananya. Ponsel. Satu-satunya barang berharga yang tersisa. Itu ponsel yang bagus, dibelikan Arini 2 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun, yang cicilannya juga Arini yang bayar. Ironis. Dia tidak punya pilihan. Dia mendorong motornya yang hampir kehabisan bensin ke sebuah pusat perbelanjaan ponsel di area kumuh. Dia masuk ke konter pertama yang dia lihat. Mau jual, Mas? Tanya si penjaga konter, menilainya dari atas ke bawah. Iya. Berapa? Rian meletakkan ponsel itu di etalase kaca. Si penjaga mengambilnya, menyalakannya, memeriksa nomor IMEI, lalu mengetik di kalkulator. Kondisi mulus, tapi batangan. Nggak ada box, nggak ada charger, katanya. 400.000. 400? Bang, ini belinya 5 juta, protes Rian. Ya itu belinya dulu, Mas. Sekarang jualnya segitu. Mau apa enggak? Di luar paling ditawar 300 sama orang kayak sampean, kata si penjaga, menunjuk penampilan Rian yang seperti gembel. Lagi-lagi, harga dirinya ditawar. Tapi 400.000 terdengar seperti 400 juta bagi Rian saat ini. Ya sudah, bungkus. Dia keluar dari konter itu dengan 4 lembar uang 100 ribuan. Dia telah resmi memutuskan satu-satunya salurannya ke dunia. Dia tidak bisa lagi dihubungi. Dia tidak bisa lagi menghubungi siapapun. Tapi dia punya uang. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengisi bensin motornya sampai penuh. Full tank. Bunyi bensin yang mengalir ke tangki adalah musik terindah yang dia dengar. Hal kedua, dia pergi ke warteg. Dia memesan nasi, rendang, telur balado, dan sayur nangka. Dia makan seperti orang kesurupan. 3 piring penuh. Hal ketiga, dia membeli 2 bungkus rokok kretek. Dia menyalakan 1 batang dan menghisapnya dalam-dalam. Asap nikotin memenuhi paru-parunya, memberinya sensasi ketenangan yang palsu. Dengan perut penuh, tangki penuh, dan rokok di tangan, Rian merasa seperti raja. Kepercayaan dirinya yang hancur perlahan kembali. Dia bukan gelandangan. Dia hanya sedang diuji. Dia mulai berpikir. Kemarin dia melihat Arini. Dia terlihat kuat, ya, tapi Rian yakin itu hanya topeng. Jauh di lubuk hatinya, Arini pasti merindukannya. Dan Bima.
Bima pasti sangat merindukan ayahnya. Arini tidak adil, pikirnya lagi, kini didukung oleh energi dari 3 piring nasi. Dia memisahkan seorang ayah dari anaknya. Itu melanggar hukum. Itu dosa. Sebuah rencana gila yang dipicu oleh ego dan kebencian mulai terbentuk di kepalanya. Arini boleh mengambil rumah. Arini boleh mengambil motor. Tapi Arini tidak bisa mengambil Bima. Bima adalah anaknya. Jika Arini tidak mengizinkannya bertemu Bima, maka dia akan mengambil Bima dengan caranya sendiri. Dia melihat jam di pergelangan tangan seorang tukang ojek. Pukul 11 siang. Jam pulang sekolah Bima adalah pukul 12. Dia tahu di mana sekolah Bima. Dia sering mengantar, meskipun lebih sering Arini. Dia akan ke sana. Dia akan menjemput Bima. Dia akan membawa Bima pergi, mungkin ke taman atau makan es krim. Dia akan menunjukkan kepada Arini bahwa dia tidak bisa dihapus begitu saja. Dia akan membuat Arini panik. Dia akan membuat Arini meneleponnya, memohon padanya untuk mengembalikan Bima. Oh, tunggu. Dia sudah tidak punya ponsel. Bagus, pikirnya. Lebih bagus lagi. Arini akan panik setengah mati karena tidak bisa menghubungiku. Rasa senang karena bisa membalas dendam menjalari tubuhnya. Dia menyalakan motor dan melaju kencang menuju SD Bima. Pukul 11 siang. Di kantornya. Arini baru saja selesai rapat. Dia kembali ke mejanya dan menemukan catatan untuk menelepon pengacaranya. Siang, Pak, sapa Arini. Siang, Bu Arini. Ada perkembangan. Surat gugatan cerai sudah siap saya ajukan ke pengadilan agama. Tapi kita ada sedikit masalah, kata si pengacara. Masalah apa, Pak? Panggilan sidang harus dikirimkan ke alamat tergugat. Suami ibu. Masalahnya, dia tidak punya alamat. Dia tidak di rumah ibu, dan sepertinya dia juga tidak di rumah wanita selingkuhannya itu. Pengadilan akan kesulitan menemukan dia. Arini terdiam. Dia benar. Rian kini secara harfiah tidak punya tempat tinggal. Lalu bagaimana, Pak? Kita bisa umumkan lewat media massa, tapi itu lama. Ada cara lain. Ibu bilang dia membawa motor ibu, kan? Yang STNK dan BPKB-nya atas nama ibu. Benar, Pak. Motor metik itu. Bu Arini, saya sarankan ibu segera ke kantor polisi. Ini bukan lagi soal rumah tangga, ini soal aset. Jika motor itu dipakai untuk tindak kriminal, atau jika dia kecelakaan dan menabrak orang, ibu yang akan dicari. Ibu sebagai pemilik kendaraan. Ibu harus melindungi diri ibu. Perut Arini terasa dingin. Dia tidak memikirkan hal itu. Saya harus lapor apa? Pencurian? Bukan. Jangan pencurian, karena ibu memberikan kuncinya secara sukarela. Laporkan sebagai penggelapan. Katakan bahwa ibu, sebagai pemilik sah, telah meminta kendaraan itu dikembalikan, namun yang bersangkutan tidak mengembalikannya dan tidak diketahui keberadaannya. Minta polisi mengeluarkan surat daftar pencarian barang. Arini menarik napas panjang. Ini adalah langkah besar. Ini berarti melibatkan polisi secara penuh. Lakukan, Bu, desak si pengacara. Ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk melindungi ibu dan Bima secara hukum. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya akan ke Polres saat jam makan siang. 1 jam kemudian, Arini duduk di depan seorang petugas di unit sentra pelayanan kepolisian terpadu, SPKT. Dia menyerahkan fotokopi KTP, BPKB, dan STNK motor itu. Dia menjelaskan kronologinya dengan tenang, jelas, dan tanpa air mata. Petugas itu mengetik laporannya. Baik, Bu. Laporan polisi nomor sekian tentang dugaan tindak pidana penggelapan. Plat nomor B1234 exit. Kami akan proses dan masukkan datanya ke sistem. Arini menandatangani BAP. Saat dia berjalan keluar dari kantor polisi, dia merasa bebannya terangkat satu lagi. Dia telah menutup satu lagi pintu yang bisa dipakai Rian untuk menyeretnya ke bawah. Pukul 12 kurang 5 menit. Rian memarkir motornya di seberang gerbang sekolah Bima, di samping tukang es doger. Dia merasa gugup, tapi juga bersemangat. Bel berbunyi. Gerbang kayu coklat itu terbuka.
Anak-anak berseragam merah putih berhamburan keluar seperti semut. Mata Rian memindai kerumunan. Dan di sanalah dia. Anaknya. Bima. Bima, teriak Rian sambil melambaikan tangan, mencoba menyeberang jalan. Bima berhenti. Dia melihat ke arah Rian. Wajahnya yang ceria berubah bingung. Ayah? Ayo, sayang. Sini. Kita jalan-jalan, kata Rian, senyumnya lebar. Bima, dalam kebingungannya, melihat ayahnya. Ayah yang dia rindukan. Dia mulai berlari kecil ke arah Rian, mengabaikan ibu-ibu lain yang sedang menjemput. Ayah, kok ayah di sini? Ayah nggak kerja? Kerja ayah libur. Ayo, ayah kangen. Kita beli es krim, kata Rian, tangannya sudah terulur untuk meraih Bima. Dia hampir berhasil. Permisi? Sebuah suara tegas menghentikannya. Dua orang pria berbadan tegap, berjaket kulit hitam, berdiri di samping motornya. Maaf, Pak. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraannya? Jantung Rian serasa copot. Kenapa, Pak? Saya lagi jemput anak saya. STNK dan SIM-nya, Pak. Di saat yang sama, seorang petugas polisi lain yang berseragam, yang rupanya sedang berpatroli, melihat keramaian itu dan mendekat. Ada apa ini? Ini, Pak. Kita tadi patroli, sistem kami mendeteksi plat nomor ini, kata pria berjaket kulit itu, yang ternyata adalah polisi reserse. B1234X. Masuk dalam laporan penggelapan. Seluruh dunia Rian seakan berhenti berputar. Penggelapan. Laporan? Nggak mungkin. Ini motor istri saya, kata Rian panik. Benar. Dan istri Anda, Ibu Arini, sudah melaporkan bahwa Anda membawa motor ini tanpa izinnya. Nama Anda Rian, kan? Bima, yang berdiri di trotoar, mulai menangis ketakutan. Ayah kenapa? Om, jangan tangkap ayah aku. Satpam sekolah, melihat keributan itu, segera berlari dan mengamankan Bima. Ayo, Dit, masuk lagi ke dalam. Biar bapak urus. Satpam itu mengenali Rian, dan dia juga mengenali Arini. Dia tahu ada yang tidak beres. Pak, ini salah paham. Saya cuma mau ajak anak saya jalan. Rian mencoba membela diri. Anda bisa jelaskan di kantor, kata polisi itu, suaranya dingin. Tolong serahkan kunci motornya. Anda ikut kami. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Rian. Di depan sekolah anaknya. Di depan ibu-ibu yang lain. Di depan tukang es doger. Dia diperlakukan seperti penjahat. Saya nggak mau. Ini anak saya. Rian mencoba berontak. Jangan melawan petugas, bentak polisi itu. Dengan sigap, kedua polisi itu memegangi lengannya. Mereka mengambil kunci motor dari tangan Rian. Ayah, benar. Bima menjerit histeris dari balik gerbang sekolah, ditahan oleh satpam. Rian tidak bisa berbuat apa-apa. Tenaganya hilang. Dia digiring masuk ke mobil patroli yang kini sudah berhenti di belakang motornya. Hal terakhir yang dia lihat sebelum pintu mobil ditutup adalah wajah putranya yang basah oleh air mata dan penuh kengerian. Rencananya untuk membuat Arini panik telah gagal total. Justru Arini, tanpa dia sadari, telah melancarkan serangan balik yang telak, yang menjebloskannya langsung ke kantor polisi. Dia bukan lagi hanya seorang gelandangan. Dia kini seorang tersangka. Ruang interogasi itu berbau asam keringat dan ketakutan. Cat di dindingnya mengelupas. Rian duduk di kursi kayu yang keras, di seberang seorang petugas polisi parubaya yang menatapnya tanpa emosi. Bravado Rian yang tadi pagi muncul setelah makan 3 piring nasi kini lenyap tak berbekas. Dia kembali menjadi gembel yang ketakutan. Jadi, saya ulangi ya, Pak Rian, kata petugas itu, suaranya datar sambil membaca berkas. Anda mengakui kendaraan dengan plat B1234XZ ini milik istri Anda, Ibu Arini? Iya, Pak. Tapi itu motor kami berdua? Di BPKB dan STNK hanya tertera satu nama, Arini. Benar? Iya, Pak. Dan Anda mengakui bahwa Ibu Arini telah mengusir Anda dari rumah 3 hari yang lalu? Dia, ya, Pak. Tapi itu masalah rumah tangga biasa, Pak.
Rian mencoba memelas. Petugas itu mendongak, tatapannya tajam. Masalah rumah tangga biasa tidak melibatkan laporan polisi tindak pidana penggelapan, Pak. Istri Anda melapor bahwa Anda membawa aset miliknya dan tidak mengembalikannya. Dan hari ini, Anda ditemukan di sekolah anak Anda, mencoba membawa anak Anda pergi tanpa izin ibunya. Anda tahu apa namanya itu? Saya kangen anak saya, Pak. Itu namanya percobaan penculikan. Kaki Rian langsung lemas di bawah meja. Penculikan? Enggak, Pak. Enggak. Itu anak saya. Anak kandung saya. Anak yang saat ini hak perwaliannya ada pada ibunya, karena Anda, bapaknya, tidak punya tempat tinggal tetap. KTP Anda alamatnya masih di rumah istri Anda, tapi Anda sudah tidak tinggal di sana. Anda tidak punya pekerjaan. Anda tidak punya domisili. Secara hukum, Anda ini gelandangan. Dan gelandangan yang mencoba mengambil paksa anak dari sekolahnya, itu bisa jadi penculikan. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti matinya. Dia bukan lagi seorang suami yang sedang bertengkar. Dia adalah tersangka kriminal. Tolong, Pak, jangan saya Filaf, isaknya. Petugas itu menghela napas. Kami sudah menghubungi pelapor. Ibu Arini sedang dalam perjalanan ke sini. Nasib Anda bergantung padanya. Rian menunduk. Nasibnya bergantung pada wanita yang telah dia buang. Telepon di meja Arini berdering setengah jam setelah dia kembali dari kantor polisi. Itu adalah nomor private. Dia mengangkatnya dengan waspada. Dengan Ibu Arini? Kami dari Polres Metro. Kami ingin menginformasikan bahwa terlapor atas nama Rian beserta barang bukti kendaraan B1234 XYZ telah kami amankan. Jantung Arini berdebar kencang. Begitu cepat. Diamankan di mana, Pak? Di depan SD Bintang Harapan, sekolah putra Anda. Genggaman Arini di telepon mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia ke sekolah Bima. Terlapor mencoba membawa putra Anda, namun berhasil kami cegah. Putra Anda, Bima, saat ini aman di ruang guru bersama satpam sekolah, lanjut polisi itu. Napas Arini tercekat. Kemarahan yang dingin menjalari tulang punggungnya. Dia bukan hanya gelandangan. Dia predator. Dia berani mendatangi sekolah Bima. Bima? Bima melihatnya, tanya Arini, suaranya bergetar. Betul, Bu. Ada sedikit keributan. Sebaiknya Ibu segera menjemput putra Anda. Setelah itu, kami mohon Ibu datang ke Polres untuk BAP lanjutan. Saya ke sekolah sekarang. Arini menutup telepon. Dia tidak panik. Dia marah. Kemarahan yang jernih dan fokus. Dia menyambar tasnya, berlari ke mobil, dan melaju ke sekolah Bima, mengabaikan semua panggilan manajernya. Dia menemukan Bima di ruang kepala sekolah, duduk di sofa kecil, memeluk tas dinosaurusnya. Gurunya sedang mengusap-usap punggungnya. Bima tidak menangis. Dia hanya menatap kosong ke depan, tubuhnya bergetar hebat. Bima? Panggil Arini lembut. Bima mendongak. Dan saat itulah tangisnya meledak. Tangis yang histeris dan penuh ketakutan. Bunda! Bunda! Ayah! Ayah ditangkap polisi! Teriaknya, berlari dan menubruk kaki Arini. Arini memeluk putranya erat-erat, mengangkatnya ke dalam gendongannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Aman. Bima aman. Ada Bunda. Enggak apa? Ayah jahat ya, Bunda? Kayak di TV? Ayah mau nyulik Bima, ya? Kata om polisi tadi. Racau Bima di sela-sela isaknya. Arini memejamkan mata, menahan air matanya sendiri. Dia mencium kening Bima. Bukan. Ayah cuma bingung. Bima aman. Itu yang penting. Kita pulang, ya? Dia berterima kasih pada guru dan kepala sekolah, lalu membawa Bima, yang menolak melepaskan pelukannya, pergi dari tempat itu. Dia tidak langsung pulang. Dia membawa Bima ke toko es krim terbesar di kota, membelikannya 3 skup rasa coklat. Dia duduk di sana selama 1 jam, membiarkan Bima makan dan perlahan tenang. Dia telah membuat keputusan. Setelah menitipkan Bima di rumah tetangga terpercayanya dengan alasan ada urusan mendadak, Arini melajukan mobilnya ke Polres.
Dia melihat Rian sebelum Rian melihatnya. Pria itu duduk di bangku panjang di lorong, di luar ruang pemeriksaan. Dia diborgol. Tidak, borgolnya baru saja dilepas. Dia terlihat hancur. Bau asam keringat dan rokok murah tercium bahkan dari jarak 3 meter. Wajahnya kotor, rambutnya lepet. Kemeja yang dipakainya adalah kemeja yang sama dengan yang dia lempar ke halaman 3 hari lalu. Ini bukan pria yang dinikahinya. Ini adalah bangkai berjalan. Rin? Rian melihatnya. Matanya langsung menyala dengan harapan putus asa. Dia berdiri, tapi kakinya gemetar. Petugas yang tadi memeriksanya menghampiri Arini. Ibu Arini, terima kasih sudah datang. Jadi, bagaimana? Apakah ibu akan melanjutkan tuntutan penggelapan ini? Jika dilanjutkan, suami ibu, maaf, Pak Rian, bisa kami tahan. Rian menatap Arini dengan mata memohon. Dia membuka mulut, ingin memelas. Tapi Arini mengangkat tangannya, menghentikan Rian dan petugas itu. Dia menatap Rian. Tatapan yang tenang, dingin, dan tidak terbaca. Saya mau bicara dengannya, kata Arini. Petugas itu mengangguk. Silakan. Kami awasi dari sini. Arini melangkah mendekati Rian. Rian secara refleks ingin berlutut, tapi Arini menahannya dengan satu tatapan tajam. Jangan berlutut, desisnya. Aku muak melihat kepalsuanmu. Rin, tolong, Rin. Maafin aku. Aku tadi ke sekolah Bima karena aku kangen. Sumpah, bukan mau nyulik. Aku cuma mau beliin dia es krim. Tolong cabut laporannya, Rin. Aku nggak mau dipenjara, rengeknya, air mata buaya mulai mengalir. Arini membiarkannya bicara sampai selesai. Wajahnya tetap tenang. Kamu membuat anakku trauma, katanya pelan, tapi setiap kata setajam silet. Dia melihat ayahnya sendiri ditangkap polisi seperti penjahat. Dia menangis histeris. Dia bertanya padaku, apakah ayahnya jahat? Enggak, Rin, aku enggak. Diam, potong Arini. Aku yang bicara. Rian langsung terdiam. Aku tidak akan memenjarakanmu, kata Arini. Wajah Rian langsung cerah. Rin, ya Tuhan, makasih. Aku tahu kamu. Aku belum selesai, potong Arini lagi, suaranya sedingin es. Aku tidak akan memenjarakanmu, karena penjara terlalu mudah untukmu. Kamu akan makan gratis di sana. Kamu akan punya tempat tidur. Aku tidak mau membiayai hidupmu lagi, bahkan lewat pajak yang aku bayar. Rian bingung. Maksud kamu? Arini berbalik ke arah petugas. Pak, saya mau mencabut laporan penggelapan saya. Baik, Bu. Jadi motornya dikembalikan ke ibu? Tanya petugas itu. Tidak, kata Arini. Saya akan membuat kesepakatan di depan Bapak. Saya menjual motor itu kepadanya. Rian dan petugas itu sama-sama terkejut. Menjual? Tapi aku nggak punya uang, Rin, seru Rian. Arini tersenyum. Senyum tipis yang sama sekali tidak ramah. Aku tahu. Motor itu cicilannya masih tersisa 15 juta rupiah. Anggap saja aku menjualnya padamu seharga 15 juta. Karena kamu tidak bisa bayar tunai, aku akan menganggapnya sebagai utang. Dia mengeluarkan kertas dan pulpen dari tasnya. Kita buat surat perjanjian utang piutang di sini, sekarang. Di atas materai. Disaksikan oleh bapak polisi ini. Bahwa kamu, Rian, berutang padaku, Arini, sebesar 15 juta rupiah, dibayarkan dalam tempo katakanlah, 1 tahun. 15 juta? Rian megap-megap. Rin, kamu gila? Aku dapat uang dari mana? Itu masalahmu, jawab Arini. Bukan masalahku. Aku berikan kamu motor itu. Satu-satunya aset yang kamu punya. Sekarang motor itu sah milikmu. Kamu bisa pakai untuk ngojek, untuk cari kerja, atau kamu bisa jual. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah, kamu punya utang padaku. Utang yang sah secara hukum, yang akan aku masukkan juga dalam aset Gonogini saat sidang cerai nanti. Arini menatap mata Rian dalam-dalam. Kamu bebas, Rian. Tapi kamu tidak gratis. Laporan penggelapan dicabut, berganti jadi utang perdata.
Rian tidak punya pilihan. Di penjara, atau bebas tapi punya utang 15 juta. Dengan tangan gemetar, dia menandatangani surat perjanjian utang di atas materai yang sudah disiapkan Arini. Arini mengambil surat itu, melipatnya rapi. Selesai. Dia berbalik ke petugas. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Laporannya saya cabut. Ini sudah jadi urusan perdata. Petugas itu mengangguk, sedikit kagum dengan ketegasan Arini. Baik, Bu. Administrasinya kami selesaikan. Pak Rian, Anda bebas pergi. Arini berjalan ke pintu keluar, tidak menoleh ke belakang. Rin, panggil Rian. Arini berhenti, tapi tidak berbalik. Rin, Bima, kapan aku bisa ketemu dia? Tanyanya, suaranya parau. Arini diam sejenak. Setelah kamu punya pekerjaan. Setelah kamu punya tempat tinggal yang layak. Setelah kamu bayar lunas utangmu. Dan setelah anakku sendiri yang bilang dia siap melihat wajahmu lagi. Sampai saat itu tiba, jangan pernah dekati dia. Atau surat berikutnya yang aku buat bukan surat utang, tapi surat laporan penculikan. Arini melangkah keluar dari kantor polisi, masuk ke dalam mobilnya yang nyaman, dan pulang menuju putranya. Rian ditinggalkan sendirian di pelataran parkir kantor polisi. Dia memegang kunci motor di tangannya. Motor itu kini miliknya. Tapi motor itu terasa seperti borgol baru. Dia bebas. Dia punya motor. Dia punya utang 15 juta. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya keluarga. Dia tidak punya ponsel. Dan dia baru saja membuat trauma anaknya sendiri. Dia menendang ban depan motor itu sekuat tenaga. Tendangannya hanya membuat kakinya sakit dan dia terlihat seperti orang gila di parkiran kantor polisi. Dia benar-benar sendirian. Matahari sore itu berwarna oranye berkarat, sama seperti rasa malu yang membakar wajah Rian saat dia melangkah keluar dari gerbang Polres. Dia bebas. Tapi ini adalah kebebasan yang paling pahit. Polisi yang melepaskannya tadi menatapnya sekilas, campuran antara kasihan dan jijik, sebelum kembali ke posnya. Rian berdiri sendirian di pelataran parkir yang sibuk. Di tangannya tergenggam kunci motor. Motor yang kini sah menjadi miliknya, sekaligus menjadi pengingat utang 15 juta rupiah yang membelenggunya. Dia menatap motor itu. Itu bukan lagi simbol kebebasan, itu adalah sel penjara bergeraknya. Dia menaiki motor itu. Mesinnya menyala dengan deru yang normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Ironis. Dia menyalakan rokok terakhir dari bungkus yang dibelinya tadi pagi. Tangannya gemetar hebat. Dia mengisapnya dalam-dalam, asapnya memenuhi paru-paru dan menenangkan sarafnya yang tegang barang sedetik. Dia bebas, tapi dia tidak punya tempat tujuan. Dia melaju keluar dari kantor polisi, tanpa arah. Kemana? Dia tidak punya ponsel. Dia tidak punya kontak. Dia tidak punya uang lagi. Sisa 400.000 tadi sudah terpotong banyak untuk makan siang brutalnya, bensin, dan rokok. Dia mengecek dompetnya. 3 lembar 100 ribuan, selembar 50 ribuan, dan beberapa lembar uang kecil. 358.000 rupiah. Itulah seluruh kekayaan bersihnya di dunia. Dia tidak bisa ke rumah Sinta, wanita itu lebih menakutkan dari polisi. Dia tidak bisa ke teman-temannya, Udin sudah mewakili mereka semua. Dia tidak bisa ke kampung, dia tidak punya ongkos dan terlalu malu. Dia tidak bisa ke sekolah Bima, Arini sudah menjamin dia akan ditangkap karena penculikan jika dia berani mendekat. Dia hanya melaju, melewati jalanan yang ramai di jam pulang kerja. Dia melihat keluarga-keluarga di dalam mobil, tertawa. Dia melihat para pekerja kantor berboncengan motor, mengeluhkan hari mereka. Dia adalah hantu di antara mereka. Tidak terlihat, tidak diinginkan. Malam mulai turun. Perutnya, yang tadi siang penuh sesak, mulai mengirim sinyal lapar lagi. Tapi rasa lelah dan hina mengalahkan segalanya. Dia butuh tempat untuk berhenti. Dia tidak bisa kembali ke Masjid Agung. Terlalu malu. Dia tidak bisa ke pos satpam kosong. Terlalu banyak nyamuk dan kenangan buruk. Dia berhenti di sebuah SPBU, pom bensin, besar yang buka 24 jam. Tempat ini ramai, terang, dan anonim. Dia memarkir motornya di sudut tergelap, dekat kompresor angin, berpura-pura sedang menunggu seseorang.
Hal pertama yang harus dia lakukan adalah membersihkan diri. Dia tidak mandi selama 4 hari. Baunya sudah seperti sampah basah. Dia masuk ke toilet SPBU. Pesonnya lebih menusuk dari toilet masjid. Lantainya becek, bau pesing menyengat. Tapi di sudut, ada cermin besar yang retak. Rian menatap pantulan dirinya. Pria di cermin itu menjijikkan. Mata merah, kantung mata hitam, rambut lepek berminyak, dan janggut tipis yang gatal menusuk-nusuk. Kemejanya kotor ternoda lumpur dari gang rumah Sinta. Dia menanggalkan kemejanya. Dengan sisa tenaga, dia membasuh wajah, leher, dan ketiaknya di wastafel kecil, menggunakan sabun cuci tangan cair berwarna pink yang encer. Air dingin itu menggigit kulitnya, tapi setidaknya itu membersihkan sebagian kotoran. Dia mengeringkan diri dengan tisu toilet yang menempel di kulitnya. Dia membuka ranselnya. Semua pakaiannya di dalam sama kotor dan kusutnya. Dia mengambil kaos yang paling tidak bau, kaos oblong lama yang sudah melar. Saat dia berganti pakaian, seorang petugas kebersihan SPBU masuk. "Maaf, Mas. Nggak boleh mandi di sini." "Saya cuma cuci muka, Pak," kilah Rian, buru-buru memakai kaosnya. Dia keluar dari toilet, merasa sedikit lebih segar secara fisik, tetapi 100 kali lebih hina secara mental. Dia, Rian, yang dulu mengeluh jika air panas di rumah Arini tidak berfungsi, kini mandi di wastafel toilet pom bensin. Dia lapar. Dia berjalan ke minimarket 24 jam di dalam SPBU. Dia membeli sebungkus roti sobek dan sebotol air mineral. Dia tidak berani membeli yang mahal. Dia makan di bangku beton di luar, di samping tempat pengisian nitrogen. Dia melihat motornya. Utang 15 juta. Bagaimana dia akan membayarnya? Dia tidak punya keahlian. Dia tidak punya ijazah yang mumpuni. Pekerjaan terakhirnya adalah staf admin junior, dan dia di PHK karena lebih banyak main game online daripada bekerja. Satu-satunya aset yang dia miliki adalah motor itu. Dan satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan dengan motor tanpa ijazah dan tanpa ponsel adalah ojek pangkalan. Dia mencibir. Dia, Rian, yang dulu menyuruh driver Gojek dengan angkuh, kini harus menjadi salah satu dari mereka. Tapi pilihan apa yang dia punya? Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia mencoba tidur di musola SPBU, tapi seorang satpam mengusirnya dengan sopan. "Musola untuk sholat, Mas. Bukan untuk tidur." Dia akhirnya kembali ke motornya. Dia menyandarkan kepalanya di stang. Tidak bisa. Dia mencoba duduk bersandar di dinding minimarket. Terlalu terang. Akhirnya, dia menemukan bangku kayu panjang di belakang pos satpam, di area parkir truk. Di sanalah dia meringkuk, menggunakan ranselnya sebagai bantal. Udara malam yang dingin menembus kaos tipisnya. Suara mesin truk yang datang dan pergi membuatnya terus terjaga. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah Bima. Wajah putranya yang menjerit ketakutan saat dia diseret polisi. "Ayah? Ayah jahat ya, Bunda?" Suara Bima, yang tadi dideskripsikan Arini di kantor polisi, kini terngiang-ngiang. "Aku sudah membuat trauma anakku sendiri." Rasa bersalah yang samar, yang selalu bisa dia tepis, kini mulai merayapinya. Tapi egonya lebih kuat. Ini semua salah Arini. Pikirnya. Kalau saja dia tidak melaporku ke polisi. Kalau saja dia memaafkanku. Aku terpaksa begini. Dia tertidur sekitar jam 3 pagi, tidur yang gelisah dan penuh mimpi buruk. Malam itu, di rumah yang hangat di seberang kota, Arini juga tidak tidur. Dia berbaring di tempat tidurnya, memeluk Bima. Putranya akhirnya tertidur pada pukul 11 malam, setelah 2 jam menangis dalam diam. Bima terbangun pukul 1 pagi. Menjerit, Jangan ambil ayah." "Tidak, Bunda." "Tolong ayah." Arini langsung terduduk, jantungnya berdebar kencang. Dia memeluk tubuh mungil yang bergetar hebat itu. Bima, ini Bunda." "Enggak apa-apa. Ini mimpi. Kita di rumah." Bima membuka matanya, terengah-engah, keringat dingin membasahi piyamanya. Dia menatap Arini dengan mata penuh teror. Bima lihat. Polisinya, pegang ayah. Ayah teriak. Bunda tahu, bisik Arini, air matanya akhirnya menetes.
Kemarahan dinginnya di kantor polisi tadi luntur, digantikan oleh rasa sakit yang luar biasa melihat putranya hancur. Ayah tidak apa-apa, sayang. Ayah sudah dilepaskan. Dilepaskan? Bima bingung. Jadi ayah nggak jahat? Arini menarik napas panjang. Inilah saatnya. Tidak ada lagi kebohongan tentang ayah kerja jauh. Sayang, dengar bunda baik-baik, katanya, menyalakan lampu tidur. Dia menatap mata putranya. Ayah melakukan kesalahan besar. Sangat besar. Dia menyakiti hati bunda. Dan saat dia mengambil motor bunda tanpa izin, itu adalah kesalahan yang harus dilaporkan ke Om Polisi. Itu aturannya. Tapi dia ayah Bima? Bunda tahu. Tapi terkadang, orang yang kita sayangi melakukan hal yang salah. Dan ayah harus belajar. Makanya ayah tidak bisa tinggal di sini lagi. Dan ayah tidak boleh bertemu Bima dulu. Bukan karena ayah jahat, Arini ragu sejenak, mencari kata yang tepat, tapi karena ayah sedang sakit. Pikirannya sedang sakit. Dan dia harus sembuh dulu. Sendirian. Bima takut. Ada bunda. Bunda tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Bima lagi. Termasuk ayah. Bunda janji. Arini memeluk putranya sampai subuh. Dia tidak memejamkan mata sedetik pun. Setiap isakan Bima adalah paku yang memaku tekadnya. Rian tidak boleh kembali. Rian adalah racun. Dan dia, Arini, adalah penawarnya. Dia akan melindungi Bima, apapun taruhannya. Pagi hari di SPBU adalah neraka yang sibuk. Rian terbangun karena suara klakson bus. Tubuhnya remuk redam. Dia menghabiskan Rp10.000 terakhirnya untuk segelas kopi hitam panas dan 2 gorengan dari pedagang asongan. Uangnya tersisa Rp348.000. Hari ini harus dimulai. Dia harus mencari uang. Dia mengendarai motornya ke sebuah pangkalan ojek di dekat pasar tradisional. Dia memarkir motornya agak jauh, mengamati. Para pengojek di sana tampak sangar, duduk-duduk di atas motor mereka, merokok. Dengan gugup, Rian mendorong motornya mendekat. Pagi, Bang. Seorang pria berkumis tebal, jelas kepala pangkalan di situ, menatapnya dari atas ke bawah. Menilai kaosnya yang lecek, wajahnya yang kuyu, dan matanya yang gelisah. Mau kemana, Mas? Tanya si kumis, tidak ramah. Saya mau tanya, Bang. Kalau mau ikut ngojek di sini, gimana? Semua pengojek di situ tertawa kecil. Ngojek? Si kumis berdiri. KTP mana? Masnya orang sini? Lihat mukanya aja kayak orang lagi dikejar utang. Wajah Rian memerah. Saya serius, Bang. Saya lagi butuh kerjaan. Nggak bisa, Mas. Pangkalan sini udah penuh. Lagian, kita di sini ada aturannya. Ada uang kas bulanan, ada uang keamanan. Masnya punya duit. Saya bisa bayar nanti. Nanti? Si kumis tertawa lagi. Udah, Mas. Pergi aja. Cari tempat lain. Muka kayak Mas ini cuma bawa sial. Ditolak. Dihina. Diusir. Rian menyalakan motornya dengan tangan gemetar karena marah. Dia mencoba pangkalan lain di dekat stasiun kereta. Jawabannya sama. Mereka adalah komunitas tertutup. Mereka tidak menerima orang asing yang jelas-jelas bermasalah. Dia putus asa. Dia tidak bisa ngojek. Apalagi, dia melihat sebuah warung Padang yang ramai. Dicari, tenaga cuci piring. Tanpa pikir panjang, dia memarkir motornya dan masuk. Permisi, Pak. Saya lihat ada lowongan. Pemilik warung, seorang pria Minang yang sibuk di meja kasir, menatapnya. Cuci piring? Mau? Sehari 50.000, makan dalam. Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. 50.000. Untuk 13 jam kerja. Rian menelan ludah. Itu adalah penghinaan. Dia dulu bergaji jutaan. Tapi sekarang, saya ambil, Pak, katanya lirih. Ya sudah, taruh tas kamu di belakang. Langsung kerja. Itu piring numpuk. Rian meletakkan ranselnya,
seluruh dunianya, di sudut dapur yang kotor, di sebelah karung beras. Dia menyingsingkan lengan kaosnya. Dia melangkah ke bak cuci piring. Tumpukannya menggunung. Nasi sisa, kuah gulai, tulang rendang, dan sambal berceceran. Baunya memuakkan. Dia mengambil spons kawat dan sabun colek. Dia mulai menggosok. 1 jam. 2 jam. Punggungnya mulai sakit. Tangannya perih, tergores tulang ayam. Tapi dia terus menggosok. Pukul 12 siang, saat makan siang, dia diizinkan makan. Dia diberi sepiring nasi, kuah gulai, dan sepotong terong balado. Sisa dari etalase. Dia makan dengan lahap, jongkok di dapur belakang. Saat dia sedang makan, dia mendengar tawa dari meja pelanggan. Dia mengintip. Jantungnya serasa berhenti. Di meja nomor 3, Udin, temannya yang kemarin mencacinya, sedang makan siang bersama 2 temannya yang lain. Mereka tertawa, merokok, memesan rendang dan ayam pop. Rian membeku. Dia berdoa agar mereka tidak melihatnya. Din, gila ya si Rian, kata salah satu temannya, suaranya terdengar jelas. Gue denger-denger dia kemarin ditangkap polisi di sekolah anaknya. Mampus, sahut Udin. Gue bilang juga apa? Itu orang nggak tahu diuntung. Udah enak hidup ditanggung istri, malah main cewek. Sekarang jadi gembel beneran kan dia? Kacau. Udah, jangan ngomongin dia, bikin sial. Tambah es teh manisnya 1, dah. Rian merosot di balik dinding dapur. Tangannya yang memegang piring gemetar hebat. Dihina istri. Dihina pelakor. Dihina teman. Dihina tukang ojek. Dan sekarang, dia menggosok piring kotor bekas teman-temannya yang sedang menertawakan nasibnya. Ini bukan lagi titik terendah. Ini adalah palung terdalam. Dia menatap tumpukan piring kotor yang seolah tak ada habisnya. Dia menatap tangannya yang kini lecet dan bau amis gulai. Dia tidak bisa. Harga dirinya tidak sanggup. Dengan gerakan tiba-tiba, Rian berdiri. Dia melemparkan piringnya ke lantai. Prang! Heh! Kamu apa-apaan? Teriak pemilik warung dari depan. Rian tidak peduli. Dia berlari ke sudut, menyambar ranselnya. Oh! Mau kemana kamu? Kerja belum, Bras? Rian menerobos keluar lewat pintu belakang, berlari ke motornya. Dia tidak peduli dengan upah 50.000. Dia tidak peduli dengan apapun. Dia menyalakan motor dan memacunya secepat mungkin, kabur. Kabur dari suara Udin, kabur dari bau amis gulai, kabur dari realitas. Dia terus melaju. Melaju tanpa tujuan. Sampai bensinnya berkedip-kedip merah lagi. Sampai dia berada di pinggir kota, di sebuah jalan buntu yang menghadap ke kali yang kotor. Dia mematikan mesin. Hening. Hanya suara air kali dan lolongan anjing liar. Dia sendirian. Dia telah mencoba. Dia telah gagal. Dia bahkan tidak sanggup menjadi tukang cuci piring. Dia memegang surat utang 15 juta di sakunya. Dia melihat motornya. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya tujuan. Silahkan pergi dan tahu suamiku tak memiliki apa-apa. Sekarang suami jadi gelandangan tanpa arah tujuan. Kata-kata Arini dalam surat itu, yang ditulisnya 4 hari lalu, kini menjadi kenyataan. Kata-kata itu adalah kutukan yang menjadi takdirnya. Rian menundukkan kepalanya di stang motor. Dan di jalan buntu di sebelah kali yang bau itu, dia menangis. Bukan tangis penyesalan. Bukan tangis kemarahan. Itu adalah tangis kekalahan total seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan sadar bahwa itu semua adalah kesalahannya sendiri. Tangisan di sebelah kali yang kotor itu akhirnya mengering, meninggalkan Rian dengan kepala berdenyut-denyut dan rasa hampa yang absolut. Kekalahan total. Dia telah mengakuinya. Dia yang salah. Dia yang menghancurkan segalanya. Tapi pengakuan itu tidak memberinya makan. Pengakuan itu tidak memberinya tempat tidur. Matahari mulai tenggelam, membenamkan jalan buntu itu dalam bayang-bayang. Dingin mulai merayap. Dia tidak bisa tinggal di sini. Anjing-anjing liar mulai menyalak lebih dekat. Dia masih punya motor. Dia masih punya uang 358.000 rupiah. Dia punya ransel berisi pakaian kotor. Dia bukan lagi Rian si suami. Dia bukan lagi Rian si pengkhianat.
Dia adalah Rian si gelandangan. Dan seorang gelandangan harus bertahan hidup. Kabur dari warung Padang tadi adalah tindakan ego. Sekarang, yang berbicara adalah insting primitif. Cari tempat aman untuk malam ini. Dia menyalakan motornya. Kali ini, tujuannya jelas. Dia tidak mencari kenyamanan. Dia mencari tempat termurah untuk merebahkan badan. Dia berkendara kembali ke area kumuh di belakang stasiun kereta. Tempat di mana dia mencoba melamar jadi tukang ojek. Dia melihat sebuah gang sempit, lebih sempit dari gang rumah Sinta. Di ujungnya ada pelang pudar, kos harian, kamar mandi luar, 35.000 malam. 35.000. Dia bisa. Dia masuk ke lorong gelap yang berbau comberan dan kapur barus. Seorang ibu-ibu tua dengan daster kusam sedang duduk di depan. Masih ada kamar, Bu? Ibu itu menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya tidak menghakimi, dia sudah melihat yang lebih buruk. Ada. Kamar 7, di atas. Bayar di muka. Rian menyerahkan selembar uang 50 ribuan. Ini, saya ambil semalam. Kembaliannya besok pagi. Bawa motor? Parkir di luar, kasih preman di depan 5.000. Rian melakukan apa yang diperintahkan. Setelah membayar uang keamanan, 5.000 kepada preman yang sedang mabuk, dia kembali dan menaiki tangga reot ke lantai 2. Kamar nomor 7. Pintunya terbuat dari triplek. Kuncinya adalah slot kayu sederhana. Dia membukanya. Ruangan itu berukuran 2x2 meter. Tidak ada jendela. Hanya ada satu bohlam 5 watt yang menggantung, satu kasur kapuk tipis di lantai yang berdebu, dan satu kipas angin kecil yang berkarat. Dindingnya penuh noda hitam bekas nyamuk dan tulisan-tulisan cabul. Baunya seperti kaos kaki basah. Rian meletakkan ranselnya. Dia duduk di kasur. Kasur itu kempes. Ini adalah istananya yang baru. Dia merebahkan diri, memeluk ranselnya erat-erat. Dari kamar sebelah, dia bisa mendengar suara orang bertengkar. Dari kamar seberang, terdengar suara desahan dan tawa cekikikan. Dia adalah tikus di dalam sarang tikus. Dia memejamkan mata. Bayangan Bima yang menjerit di sekolah. Bayangan Arini yang menatapnya dengan dingin di kantor polisi. Bayangan Sinta yang melempar bajunya. Bayangan Udin yang menertawakannya di warung Padang. Semuanya berputar. Dia akhirnya tahu apa itu neraka. Neraka bukanlah api. Neraka adalah kamar kos 35.000 per malam, dikelilingi oleh kegagalanmu sendiri. Saat Rian menemukan nerakanya, Arini sedang membangun kembali surganya. Trauma Bima nyata. Malam itu, Bima mengigau 3 kali. Dia menolak tidur di kamarnya sendiri, bersikeras tidur memeluk Arini. Dia juga mulai mengompol lagi, sesuatu yang sudah tidak dilakukannya sejak usia 3 tahun. Pagi harinya, Arini tidak masuk kantor. Dia menelepon atasannya. Pak, anak saya sakit. Mentalnya terguncang karena insiden kemarin. Saya minta cuti 3 hari untuk mengurusnya. Atasannya, yang sudah mendengar rumor, langsung mengiyakan. Ambil waktu sebanyak yang ibu perlukan, Bu Arini. Langkah pertamanya bukan ke mall atau taman hiburan. Langkah pertamanya adalah ke klinik psikolog anak ternama. Ini sangat umum terjadi, Bu Arini, kata psikolog wanita yang ramah itu, setelah setengah jam bermain dan berbicara dengan Bima sendirian. Bima mengalami trauma akut. Dia melihat figur ayahnya, yang seharusnya menjadi pelindung, diambil oleh figur otoritas, polisi. Dunianya yang aman terbalik. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Tanya Arini, buku catatannya siap. Validasi perasaannya. Jangan bilang, enggak apa-apa. Katakan, Bunda tahu Bima takut. Jangan bilang, lupakan. Katakan, kita akan melewati ini bersama. Kedua, ciptakan rutinitas baru yang sangat ketat. Buat dia merasa aman dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sarapan jam 7, main jam 4, tidur jam 8. Ketiga, dan ini yang paling penting, putus semua kontak. Maksud dokter? Ayahnya. Dia tidak boleh melihat, mendengar, atau merasakan kehadirannya lagi, sampai Bima sendiri yang siap. Bapaknya saat ini adalah sumber trauma. Ibu harus menjadi bentengnya. Arini mengangguk. Saya mengerti, Dok.
Saya akan jadi benteng itu. Keluar dari klinik, Arini merasa terlahir kembali. Dia punya misi. Dia langsung menuju ke sekolah Bima. Dia bertemu dengan kepala sekolah. Saya minta maaf atas keributan kemarin, Pak. Mulai hari ini, saya ingin mengajukan surat pernyataan resmi. Dia menyerahkan surat yang sudah diketik. Surat ini menyatakan bahwa yang berhak menjemput Bima hanya saya, Arini, atau ibu saya, yang fotonya terlampir. Tidak ada orang lain. Bahkan jika orang itu mengaku sebagai ayahnya, Rian. Jika dia muncul, mohon jangan izinkan dia masuk gerbang. Langsung hubungi saya dan polisi. Kepala sekolah itu menandatangani surat tanda terima. Kami mengerti, Bu. Kami akan jaga Bima. Langkah selanjutnya, ganti nomor ponsel. Dia membeli kartu SIM baru. Nomor lamanya, yang Rian tahu, dia matikan dan dia patahkan. Dia hanya memberikan nomor barunya kepada ibunya, pengacaranya, dan kantornya. Langkah terakhir, pengacaranya. Semua sudah siap, Bu Arini, kata pengacara itu di telepon. Gugatan cerai didaftarkan hari ini. Sidang pertama mungkin bulan depan. Soal hak asuh, 100% di tangan ibu. Laporan polisi kemarin, meskipun dicabut, menjadi lampiran kuat bahwa tergugat, Rian, adalah individu yang tidak stabil dan berpotensi membahayakan anak. Ditambah dia tidak punya pekerjaan dan alamat tetap. Hakim manapun akan memberikan hak asuh penuh pada ibu. Bagus, kata Arini. Dan soal utang 15 juta itu, surat perjanjian itu sah. Itu akan kita daftarkan sebagai bagian dari pembagian harta. Artinya, dia berutang pada ibu secara legal. Saya tidak peduli uangnya kembali, kata Arini, sambil memarkir mobilnya di depan rumah. Saya hanya ingin dia tahu, dia tidak bisa lari dari apa yang telah dia lakukan. Dia masuk ke rumah. Rumahnya bersih. Dia sudah memasang kunci grendel tambahan. Bima sedang menggambar di ruang tamu. Bunda, sapa Bima. Hai, sayang. Bunda bikin aturan baru, ya. Mulai hari ini, setiap sore kita akan bersepeda keliling kompleks. Mau? Wajah Bima cerah untuk pertama kalinya. Mau, Bunda. Arini tersenyum. Satu bata lagi telah terpasang di bentengnya. 2 hari berlalu di kamar kos 35 ribuan. Rian sudah menjual hampir semua pakaiannya di ransel ke pasar Loa. Hanya tersisa 2 kaos, 1 celana jeans, dan pakaian dalam. Dia mendapat Rp80.000. Uangnya terkuras untuk bayar kos dan makan nasi bungkus seharga 6.000, nasi dan 1 telur. Dia tahu dia tidak bisa begini terus. Dia akan kehabisan uang dalam 3 hari. Dia menatap motornya. Motor utang 15 juta. Motor ini adalah satu-satunya harapan. Dia tidak bisa jadi ojek pangkalan. Dia tidak bisa jadi tukang cuci piring. Satu-satunya pilihan, ojek online. Tapi dia menjual ponselnya. Dia membuat perhitungan gila. Uangnya sisa sekitar Rp250.000 setelah membayar kos hari itu. Dia butuh ponsel Android murah. Dia kembali ke konter tempat dia menjual ponselnya. Bang, ada HP Android bekas yang paling murah? Yang penting bisa buat was sama GPS. Si penjaga menatapnya. Orang aneh. Kemarin jual, sekarang beli. Nih, katanya, melempar ponsel merek entah apa yang layarnya sudah retak 150.000 batangan. Rian membelinya. Dia membeli kartu SIM baru dan paket data termurah Rp30.000. Uangnya kini tersisa Rp70.000. Cukup untuk kos 2 hari. Dia kembali ke kamar pengapnya. Dia mengunduh aplikasi Gojek dan Grab. Dia mengisi formulir pendaftaran. Nama, alamat KTP, masih alamat Arini, nomor plat motor. Lalu dia sampai pada satu syarat terakhir, SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, yang masih berlaku. Jantungnya berdebar. SKCK, catatan kepolisian. Dia ingat tatapan petugas di Polres Metro. Dia ingat kata-katanya, laporan penggelapan. Dengan sisa uang di sakunya, Rian memacu motornya ke polsek terdekat, bukan Polres tempat dia ditangkap. Dia membawa pas foto sisa dan fotokopi KTP. Dia mengambil nomor antrean.
Dia duduk di antara para pencari kerja yang rapi dan wangi. Dia bawa kamar kos. Nomor 34. Pak Rian. Dia maju ke loket. Petugas muda itu mengetik nik KTP-nya ke komputer. Rian menahan napas. Petugas itu mengerutkan kening. Dia mengetik sesuatu lagi. Dia menatap Rian. Maaf, Pak. Ada masalah. Masalah apa, Pak? Di sistem kami, nama Bapak terflag. Ada catatan laporan kepolisian di Polres Metro 3 hari lalu. Nomor LP BX 2025 SPKT Polres Metro. Dugaan tindak pidana penggelapan. Tapi itu sudah dicabut, Pak, kata Rian. Panik, pelapornya sudah cabut laporan. Saya dibebaskan. Petugas itu menghela napas. Pak, sistemnya tidak bekerja seperti itu. Laporan dicabut bukan berarti kejadiannya tidak pernah ada. Laporan itu tercatat. Untuk SKCK, kami tidak bisa mengeluarkan surat, tidak ada catatan kriminal, jika ada catatan seperti ini. Surat Bapak, dalam proses, atau tertunda. Tertunda? Sampai kapan? Sampai kasusnya benar-benar ditutup dan ada surat perintah penghentian penyidikan, SP3, resmi. Atau sampai ada putusan pengadilan. Pencabutan oleh pelapor saja tidak otomatis membersihkan catatan Bapak. Rian bersandar di loket. Kakinya lemas. Jadi saya tidak bisa dapat SKCK? Tidak untuk sekarang, Pak. Rian berjalan keluar dari kantor polisi. Dia menatap ponsel retak di tangannya. Dia menatap motornya. Dia menatap formulir pendaftaran ojol yang tidak akan pernah bisa dia selesaikan. Dia tidak bisa jadi ojek pangkalan. Dia tidak bisa jadi tukang cuci piring. Dia tidak bisa jadi ojek online. Arini tidak memenjarakannya. Dia jauh lebih kejam. Dengan satu laporan polisi yang cerdik, yang bahkan sudah dicabut, Arini telah memberinya motor sekaligus melumpuhkannya. Dia memberinya alat untuk bekerja, namun memastikan tidak ada pekerjaan legal yang mau menerimanya. Dia terjebak. Dia kembali ke kamar kosnya. Uang di sakunya hanya cukup untuk hidup 2 hari lagi. Setelah itu, nol. Dia menatap dinding yang kotor. Dari kamar sebelah, dia mendengar seseorang sedang menyuntikkan sesuatu. Dia kini benar-benar terpojok. Tanpa pekerjaan legal yang bisa dia dapatkan, hanya ada satu jalan yang tersisa. Jalan yang ditawarkan oleh preman di depan kosannya. Jalan kegelapan.